bagaimana cara mengenali kerusakan yang terjadi pada keyboard MacBook dan juga bagaimana cara merawat keyboard MacBook. Penyebab kerusakan keyboard MacBook bisa karena kesalahan kita dalam merawat keyboard MacBook setelah kita gunakan atau pada waktu kita sedang menggunakan MacBook. Lagi dengan Ustaz di Profesiah Selfie. Tunggu subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendra di Rafflesia Service, tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan MacBook untuk perawatan MacBook. Channel yang selalu setia untuk memberikan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Untuk kali ini saya memberikan tips kepada rekan-rekan para pengguna MacBook bagaimana cara mengenali kerusakan yang terjadi pada keyboard MacBook dan juga bagaimana cara merawat keyboard MacBook. Itu penyebab kerusakan keyboard MacBook bisa karena kesalahan kita dalam merawat keyboard MacBook setelah kita gunakan atau pada waktu kita sedang menggunakan MacBook. Misalnya kita habis makan gorengan, kadang nggak cuci tangan dulu, nggak dilap dulu, masih kotor tangan tuh masih ada minyak, langsung kita menggunakan MacBook. Nah, itu bekas minyak yang ada di tangan kita nempel di keyboard. Itu penyebab rusaknya keyboard. Bisa juga karena debu dan kotoran masuk ke sela-sela keyboard ini, kan sini ada sela-sela itu debu dan kotoran masuk dan kita nggak pernah bersihkan untuk keyboardnya. Lama kelamaan dia akan menjadi penyebab rusaknya keyboard MacBook rekan-rekan. Itu karena memang faktor usia juga menjadi salah satu penyebab rusaknya keyboard MacBook. Itu karena faktor human error juga menjadi salah satu penyebab rusaknya keyboard MacBook. Misalnya keyboard kena air, entah itu kesiram air minum pada waktu kita taruh di dalam tas, atau juga kena air hujan, yang mengakibatkan kerusakan pada keyboard. Intinya untuk menghindari atau memperkecil kemungkinan keyboard MacBook rekan-rekan itu rusak, ya mau nggak mau rekan-rekan harus benar-benar prepare untuk merawat MacBook rekan-rekan agar MacBook rekan-rekan itu nggak gampang rusak. Mengingat untuk harga part MacBook harganya lumayan mahal ya, jangankan untuk keyboard yang rusak, itu untuk selembar kabel MacBook itu ada harganya. Jadi untuk itulah sangat saya anjurkan pada rekan-rekan agar bisa merawat MacBooknya. Nah, ini salah satu contoh keyboard yang baru saya ganti. Jadi pada waktu kita nyalakan itu MacBook nyala, pencet tombol power bisa, tapi begitu dia tampil di display LCD MacBook itu muncul shape-board. Itu ada beberapa touch keyboard ini yang ketekan, di tombol untuk memperbesar dan memperkecil sound. Itu ketika kita ketekan itu muncul logo sound warna abu-abu itu dengan lingkaran. Itu tombolnya kayak ketekan nih. Itu untuk di tombol shift-nya juga itu ketekan. Padahal kita nggak nekan, tapi dia ketekan. Itu beberapa huruf yang tidak berfungsi. Banyak penyebabnya. Seperti yang saya tadi uraikan, karena faktor usia, yaitu karena human error, yaitu kesalahan kita dalam merawat MacBook yang mengakibatkan kerusakan pada part MacBook kita. Salah satunya adalah keyboard. Misalnya contoh kerusakan yang lain seperti yang saya uraikan, ketika nyalain MacBook nyala normal seperti biasa, tapi begitu MacBook udah masuk di display LCD MacBook rekan-rekan itu ada tulisan shape-board. Itu ketika kita mau masukin password, padahal kita udah bener masukin passwordnya 1, 2, 3, 4 itu udah masukin untuk passwordnya seperti yang kita buat itu passwordnya bukit, tapi password nggak bisa kebuka ya, password tetap terkunci dan MacBook nggak bisa kita gunakan karena ke password. Nah, itu besar kemungkinan keyboard MacBook rekan-rekan itu error ya. Pada waktu kita ngetik huruf A, nanti yang nongol ada logo Apple nongol, itu kita ngetik huruf apa lagi yang nongol apa, seperti itu. Ya, untuk menghindari hal-hal tersebut seperti yang saya tadi uraikan, ya rekan-rekan harus rajin merawat MacBooknya. Yaitu kalau kita habis makan, cuci tangan dulu, bersihkan tangan dulu, baru kita makan MacBook. Nah, dia itu akan air minum sambil kita gunakan MacBook, itu jangan terlalu dekat dengan MacBook. Jadi tujuannya adalah untuk menghindari kemungkinan air minum tumpah nyiram ke keyboard MacBook. Yaitu kalau kita naruh air minum dalam tas juga, jangan disatukan dengan MacBook, tempatkan terpisah. Dan MacBook juga tempatkan bisa dan campur. Ini kebiasaan rekan-rekan kan itu membawa air minum dalam tas, ada MacBook juga di dalam tas, nggak ngeh atau nggak nyadar, tutup botol air minumnya, nutupnya nggak kencang, airnya kebuka dan mengakibatkan air tumpah kena ke MacBook. Ya udah, MacBook ngalamin kerusakan bukan hanya keyboardnya, tapi bisa juga part yang lainnya, atau malah MacBook bisa jadi mati total. Nah, yang perlu rekan-rekan ingat, terutama nih untuk tipe MacBook yang menggunakan keyboard butterfly, itu sangat sensitif untuk keyboard butterfly. Nah, kalau untuk keyboard tipe MacBook Pro MD101, MacBook Retina, yaitu MacBook Air terakhir tahun 2017, itu agak lumayan bandel ya untuk keyboardnya. Tapi kalau untuk tipe keyboard MacBook Butterfly 2016 ke atas, itu untuk keyboardnya sangat sensitif dan sangat rentan rusak. Itu kena debu itu bisa mengakibatkan touch dari keyboard itu nggak berfungsi. Nah, sementara untuk penggantian keyboard Butterfly itu nggak bisa kita ganti satu. Kalaupun ada itu agak susah untuk mengganti. Nah, kalau untuk keyboard MacBook tipe yang lama, Pro MD101, MD102, MacBook Retina, MacBook Air, itu untuk ganti touch keyboardnya agak mudah. Kenapa? Karena untuk tipe keyboardnya itu nggak terlalu sama rata dengan casing, jadi agak mudah kita untuk menggantinya. Nah, ini buat rekan-rekan nih pengguna MacBook yang menggunakan keyboard butterfly, ya hati-hati ya, jangan jorok lah intinya, rawat keyboardnya. Ya tahu sendiri lah kalau keyboardnya rusak nih butterfly lumayan harganya. Jangankan untuk tipe keyboard butterfly,
Firefly. Untuk tipe keyboard MacBook yang lama kayak MacBook Air aja harganya lumayan. Oke, buat rekan-rekan kita langsung saksikan aja videonya pada saat saya melakukan pengecekan kerusakan yang terjadi pada keyboard MacBook. Itu contohnya apa? Jadi rekan-rekan bisa mengenalinya. Kalau seandainya nih di konten saya tips mengenali kerusakan keyboard MacBook dan juga bagaimana cara merawatnya. Itu kalau misalnya rekan-rekan menemukan kasus seperti yang saya tampilkan di konten saya, tips mengenali kerusakan keyboard MacBook dan juga bagaimana cara merawatnya, yang besar kemungkinan kerusakan itu terjadi pada keyboard MacBook rekan-rekan. Oke, untuk lebih menghemat waktu, udah kita langsung saksikan aja video pada saat saya melakukan pengecekan untuk keyboard dan pada saat saya melakukan penggantian keyboardnya. Langsung ya kita saksikan videonya sampai selesai. Jadi biar rekan-rekan tahu itu ciri-ciri kerusakan keyboard MacBook bagaimana. Ini kita cek untuk MacBooknya ya, untuk tahu ciri-ciri error pada keyboard MacBook. Nah ini salah satunya ada tulisan save boot. Nah ini menandakan kalau keyboard itu error atau keyboard itu rusak. Ini salah satunya. Ciri lainnya itu kalau MacBook itu ada error pada keyboardnya, seperti tadi kayak ada kilat, kayak ada, nah seperti itu ya, jadi ada flash ya, kayak kilatan cahaya. Ini kalau kita misalnya ngetik, nah ini muncul seperti itu juga nih kalau kita buka. Nah ini untuk ciri-ciri error pada keyboard MacBook itu seperti ini. Nah, ini salah satu ciri-cirinya nih. Kalau misalnya kita mau buka aplikasi ini seperti ini, dia nongol seperti itu. Nah itu tadi ada warna putih ya, muncul warna putih. Nah ini kalau kita buka seperti ini, dia patah-patah gambarnya. Nah ini ketika kita pencet ini untuk backlight keyboard bisa. Ini kalau kita pencet untuk logo sound di sini, nah itu yang nongol di display LCD lingkaran ya, lingkaran disilang untuk logo soundnya nggak jalan. Ini salah satu ciri-ciri kalau keyboard MacBook itu mengalami masalah. Ini kita keluar. Jelasnya lagi nih. Nah ini lampu caps lock kita nggak apa-apain. Ini kan lampu caps lock nyala. Kalau misalnya di sini huruf kapital ya huruf besar yang muncul di sini, karena kita pencet caps lock ya wajar. Nah ini kita matikan untuk caps locknya. Kita nggak pencet shift, nggak pencet apa-apa. Tapi yang muncul di display tulisan itu huruf gede nih. Huruf besar, padahal kita nggak pencet apa-apa. Jadi untuk shift kita nggak pencet, caps lock sendiri kita nggak pencet, tapi yang huruf yang muncul pada display LCD itu adalah huruf besar. Itu salah satu ciri-cirinya. Yang selanjutnya kita bisa lihat di sini nih. Ini kita munculkan untuk icon keyboardnya, show keyboard emoji. Nah ini di sini nongol. Nah ini ya untuk display keyboardnya kan nongol nih. Ini misalnya kita pencet huruf A ya, huruf A. Nah ini kalau misalnya connect di sini untuk huruf A-nya itu gerak seperti ini berarti huruf A-nya itu berfungsi, nggak ada masalah. Ini kalau misalnya dia berfungsi untuk shift-nya jalan seperti ini. Tapi kalau nggak berfungsi dia nggak akan connect di situ. Ini untuk shift-nya, ini shift nggak gerak nih. Kita pencet untuk shift nih, di sini kita pencet shift. Nah, tapi di sini nggak nongol tuh. Nah, untuk enter itu connect, berarti dia untuk enter berfungsi. Tapi untuk shift-nya nggak berfungsi nih. Ini kita pencet lagi shift yang sebelah sini. Ya, ini shift. Nah, ini nggak berfungsi juga. Nih kayak ada yang ngunci. Untuk shift-nya kayak ada yang ngunci. Nah itu kalau rekan-rekan mau ngelihat, mau tahu untuk keyboard error. Ini kita matikan MacBooknya dulu. Sekarang kita lakukan penggantian untuk keyboard MacBook yang rusak. Ini keyboard baru yang baru saya pesan untuk menggantikan keyboard yang error atau yang rusak. Ini ya, ini masih segel. Ini sekarang kita buka. Ini kita bongkar MacBooknya ya. Ini sebelum kita lakukan penggantian untuk keyboardnya, ini kita tes dari luar dulu. Nanti kalau memang udah ketahuan normal untuk keyboardnya, baru kita pasang. Oke, sepertinya untuk keyboard normal. Jadi kita sekarang pasang ke unit. Ini keyboardnya ya, udah kita lepas. Sekarang kita ganti keyboard yang baru. Ini keyboard yang baru, ini keyboard yang lama. Oke ya, ini untuk keyboard sudah kita pasang ke unit MacBook dan sekarang kita lakukan pengetesan untuk MacBooknya. Ya kita lihat yang perubahannya setelah kita lakukan dan penggantian keyboardnya, masuk seperti semula apa enggak. Kita sekarang lakukan pengetesan untuk MacBooknya. Kita nyalakan MacBooknya untuk lakukan pengecekan berhasil nggak ganti keyboardnya. MacBook udah mulai booting, masuk ke OS. Kita masukkan password. Untuk flash di display LCD MacBook udah nggak ada, udah hilang. Kita cek untuk keyboardnya.
Nah ini untuk sound ya, kita pencet sound. Nah itu untuk sound udah jalan. Kemarin kan kalau kita pencet dia ada lingkaran. Untuk logo soundnya itu gak jelas seperti ini, tapi dia agak abu-abu. Udah jalan. Ini untuk backlight LCD, brightness LCD menerangkan dan menggelapkan LCD udah jalan. Kemarin gak jalan. Ini untuk backlight keyboard udah jalan. Ini kalau kita pencet caps lock tuh di sana ngunci. Karena ini kita pencet caps lock. Jadi kalau kita pencet lagi caps locknya di sini udah ngebuka. Nah ini shift, ini jalan tuh. Kemarin kan enggak. Nah ini kita pencet space jalan. Nah tuh connect ya. Nah ini kita perkecil. Oke, sekarang kita coba ketik. Nah tuh udah jalan normal. Oke, ini ya rekan-rekan. Jadi kalau misalnya rekan-rekan menemukan kasus seperti muncul setboard pada display LCD, itu untuk keyboard tuh error-erroran, muncul flash, kelihatan di display LCD. Nah, itu bisa jadi itu adalah ciri-ciri keyboard MacBook rekan-rekan tuh error, atau juga malah memang keyboardnya rusak. Jadi kalau misalnya rekan-rekan menemukan seperti itu, ya udah nggak jauh-jauh itu dari keyboard yang muncul setboard. Itu untuk ngetik itu error, itu kita buka keyboard viewersnya, kita pencet di sini itu erroran juga. Atau sini untuk sound tadi kan nggak berfungsi, muncul logo sound tapi nggak terlalu terang seperti ini, dan muncul ada lingkaran yang disilang di logo soundnya. Itu bisa jadi kerusakan yang dialami oleh MacBook rekan-rekan itu di keyboardnya. Jadi nggak ada salahnya rekan-rekan lakukan pengecekan untuk keyboardnya. Oke, ini untuk kasus keyboard yang bermasalah sudah selesai ya. Jadi solusinya adalah kita lakukan penggantian untuk keyboardnya. Oke, buat rekan-rekan semuanya, itu tadi tips dari saya bagaimana cara mengenali kerusakan yang terjadi pada keyboard MacBook. Udah tahu apa penyebabnya, bagaimana cara menghindarinya atau merawatnya agar keyboard MacBook rekan-rekan itu bisa awet. Apa aja yang harus rekan-rekan lakukan ya untuk merawat keyboard MacBook rekan-rekan. Jadi ya sangat saya sarankan dan saya anjurkan kepada rekan-rekan para pengguna MacBook agar bisa merawat MacBooknya, biar MacBooknya bisa awet digunakan untuk menunjang aktivitas pekerjaan rekan-rekan. Oke ya rekan-rekan semuanya, kalau ulasan, review, tutorial atau juga tips dari saya itu berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan, jangan lupa untuk subscribe di channel saya demi untuk keberlangsungan channel saya, agar channel saya dapat lebih bisa berkembang lagi dan bisa bermanfaat dan berguna buat rekan-rekan. Buat yang sudah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih atas support dan dukungannya. Ya, di sini saya bukan hanya mengulas, mereview atau juga memberikan tips dan juga tutorial bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Di sini saya juga buka tempat servis untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Itu di Jakarta Barat. Tepatnya Jalan Sang Timur sampai Gereja Maria Bunda Karmel, RT 16 RW 04 nomor 46 Kampung Rawa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Itu patokannya Gereja Maria Bunda Karmel. Silakan buat rekan-rekan yang memperbaiki kerusakan MacBooknya di tempat saya untuk menghubungi saya di nomor telepon saya yang di dua ini. Jadi juga buat rekan-rekan yang mau konsultasi seputar permasalahan MacBook atau juga seputar kerusakan MacBook, silakan hubungi saya di nomor telepon saya untuk konsultasi gratis, nggak dipungut biaya, tapi dengan syarat harus telepon langsung, jangan via SMS atau via chat WA, biar saya dengan lebih jelas, lebih gamblang, lebih detail untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan. Oke, kata saya Indra mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dengan bahasan dan topik yang berbeda, yang jelas berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan. Oke, wassalam.